mutilasi. Dek, bangun yuk, udah siang. Memangnya gak jualan? Aku mengerjapkan mata yang masih terasa berat. Jam berapa emang, Mas? Ucapku serak. Jam 7, Dek. Biasanya jam 5 sudah bangun. Ucap Mas Anton. Gak tahu aja dia jam 5 aku baru tidur. Sebentar lagi ya, Mas. Aku gak enak badan. Kepalaku sakit banget. Ucapku memberi alasan. Kamu sakit, Dek? Ya sudah, istirahat aja. Ucap Mas Anton sembari menyelimutiku. Aku kembali memejamkan mata yang masih terasa ngantuk. Waam. Aku bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Cahaya matahari yang menyilaukan membangunkan tidurku. Melirik jam dinding yang berada di dalam kamar. Astaga. Ternyata sudah siang. Kerugik. Perutku yang sudah kosong memberi alarm untuk segera diisi. Aku bangkit dari tempat tidur. Kenapa rumah begitu sepi? Kemana Mas Anton dan anak-anak? Setelah mencuci wajah, aku melihat tudung saji. Ternyata Mas Anton sudah masak, kasihan sekali. Aku mengabaikan suami dan anakku. Perut yang keroncongan terus saja berontak minta diisi. Aku menyantap masakan sederhana yang susah payah disiapkan Mas Anton. Nasi goreng yang sudah dingin, serta telur mata sapi. Ah, kenyang juga. Aku keluar mencari keberadaan Mas Anton dan anak-anak. Sepertinya mereka sedang tidak berada di rumah. Tapi kemana mereka? Tapi biarkan sajalah. Mungkin keluar membeli sesuatu. Waktunya me time. Duduk bersandar pada tembok, menyaksikan siaran televisi. Sangat membosankan. Gak ada acara yang kusuka. Oh iya, kenapa aku gak menjalankan aksi selanjutnya? Masih ada 2 mainanku yang menunggu untuk dieksekusi. Mas, aku pergi ke pasar. Mau belanja buat dagangan besok? Aku meninggalkan No di pintu kulkas. Setelah itu, aku langsung menuju rumahnya Melati. Hanya butuh waktu 20 menit, aku sudah tiba tujuan. Membuka pintu secara perlahan, lalu menguncinya kembali. Halo sayang-sayangnya aku. Sudah sadar ternyata. Ucapku saat melihat si gondrong yang tampak ketakutan. Matanya melotot, namun ia tak dapat melakukan apa-apa dengan kondisi terikat seperti itu. Sepertinya kamu mau ngomong sesuatu. Seringaiku. Aku mendekatinya dan membuka penutup mulutnya. Wanita iblis! Lepaskan aku, sialan! Umpatnya. Enak saja mengataiku iblis. Aku iblis. Lalu kau apa? Bajingan? Tanyaku penuh penekanan. Lepas! Teriaknya, gawat ini kalau ada yang mendengar teriakannya. Diam! Atau aku akan menghabisimu seperti temanmu itu. Aku menodongkan pisau ke arahnya sambil menunjuk si botak yang sudah tampak membiru. Kau apakan dia? Dasar pembunuh! Teriaknya lagi. Ternyata sedari tadi ia tak menyadari keberadaan si botak yang sudah tak bernyawa itu. Tentu saja ku bunuh, karena dia berani-beraninya mencekikku. Ucapku lantang. Lepaskan aku. Tolong. Aku janji akan berubah jadi lebih baik. Aku juga tidak akan melaporkanmu ke kantor polisi. Ucapnya memohon. Dikiranya aku bodoh. Baiklah. Aku akan melepaskanmu. Tapi sebelum itu, kau harus melihat pertunjukanku. Seringaiku. Apa maksudmu? Tanyanya gelagapan. Nanti juga kau akan tahu. Nikmati pertunjukannya ya. Tapi sebelum itu, mulutmu harus kututup. Kalau tidak nanti kau akan histeris. Ucapku. Aku menyumpal mulutnya dengan lakban yang sudah kubawa. MMM. Terangnya berontak. Aku tak peduli. Aku mengeluarkan sebilah golok yang tampak berkilau. Matanya terbelalak melihatku berjalan mendekati jasad si botak. Kau lihat, tangan ini yang mencekik leherku. Taka. Aku memotong satu persatu jari si botak. Dari jari, aku kembali memotong bagian siku sampai ke lengan. MMM. Si gondrong begitu histeris menyaksikan pertunjukan yang baru dimulai.
Tidak sampai di situ, aku beralih ke tangan yang satunya. Melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Sekarang kita ke bagian kakinya. Kau harus melihatnya. Kalau kau mengalihkan pandanganmu, maka aku akan melakukan hal ini kepadamu. Ujarku pada si gondrong. Dengan terpaksa ia melihat aksiku. Tak, tak, tak. Aku kembali memotong bagian kakinya hingga beberapa bagian. Beberapa kali aku melihat si gondrong mengalihkan pandangannya, tapi lagi-lagi ia memberanikan diri untuk melihat. Takik, memem, raung si gondrong saat aku menebas leher si botak hingga kepala terpisah dari tubuhnya. Nih, sahabatmu. Aku melempar kepala si botak tepat di hadapan si gondrong. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Lihat kemari. Jangan alihkan pandanganmu. Perintahku pada si gondrong. Kali ini aku membelah perut si botak secara brutal. Mengeluarkan segala isinya dan mencincangnya hingga halus. Tidak puas sampai di situ saja. Aku kembali mencincang bagian tubuhnya sampai menjadi potongan-potongan kecil. Ada kepuasan tersendiri saat aku berhasil menghabisi dan mencincang halus tubuhnya. Dengan penampilan acak-acakan. Seluruh tubuh yang dipenuhi darah, aku mendekati si gondrong yang masih tampak syok. Menggenggam erat golok yang masih berumuran darah, melangkah secara perlahan mendekati si gondrong yang sudah tampak pucat. Apa yang kau takutkan? Aku hanya membantu memberikan tiket ke neraka. Ucapku sembari menyeringai. Si gondrong menggeleng hebat. Raut wajah pucat menandakan kalau ia saat ini begitu ketakutan. Sepertinya ini akan lebih menyenangkan. Sak. Aku menarik paksa lakban yang menempel di mulut si gondrong. Orangnya menahan rasa sakit. Stasty, jangan berisik. Ucapku sembari menutup mulutnya dengan jari telunjukku. Taka, dalam sekali ayunan, aku menebas kakinya hingga putus. Ia menjerit merasakan sakit di bagian kakinya. Diam, bentakku. Namun ia tetap meraung sembari menatap kakinya yang putus. Sepertinya kau menentangku. Baiklah, akan kubuat kau bungkam. Seringaiku. Aku mengambil gunting rumput, memaksa membuka mulut si gondrong walaupun dia berontak dan berusaha melawan. Sekuat tenaga aku merobek mulutnya dan menggunting habis lidahnya. Nah, kalau begini kan kau pasti akan diam. Ucapku. Hampir saja aku melupakan kewajibanku terhadap Nyai Melati. Aku segera mengambil kotak dan mengisinya dengan darah si gondrong. Aku butuh darahmu. Hanya sedikit kok. Tanpa basa-basi, aku menyayat pergelangan tangannya dan menampung darah yang mengalir. Perlahan-lahan si gondrong mulai kehilangan kesadarannya. Rasanya aku tidak rela. Aku lebih tertantang menyiksa mangsaku dengan kondisi sadar. Jangan mati dulu dong. Kamu mah gak seru. Ucapku sambil menjambak rambut gondrongnya. Sia-sia. Walaupun belum mati, tapi ia sudah kehilangan kesadarannya. Karena merasa emosi, aku langsung membelah bagian dada dan mengeluarkan hatinya. Selesai. Setidaknya aku sudah memberikan santapan kepada Nyai Melati. Aku memutilasi bagian tangan dan kakinya, serta menebas bagian leher hingga putus. Bagian daging empuknya akan aku manfaatkan untuk membuat rendang untuk pesanan Pak Bagas. Begitupun dengan daging si botak. Aku hanya mengambil bagian daging empuknya saja. Setelah dirasa cukup, aku memasukkan bagian yang tidak diperlukan ke dalam kardus yang sebelumnya disediakan oleh si botak. Haha, kardus alas, ternyata alas mayatmu sendiri. Beruntung aku membawa baju ganti. Setidaknya aku bisa membersihkan badanku sebelum pulang. Ibu pulang, ucapku saat sampai di rumah. Kamu kok ke pasar sih, Dek? Katanya tadi sakit. Kenapa nggak suruh Mas aja yang ke pasar? Ujar Mas Anton. Gak apa-apa, Mas. Aku sudah baikan setelah minum obat. Jawabku santai. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat ya. Biar Mas yang bersihkan dagingnya. Ucap Mas Anton sembari meraih kresek yang berisi daging.
Mau tak mau aku terpaksa menurutinya, karena aku juga sangat lelah dan butuh istirahat. Ya sudah mas, kalau begitu aku istirahat dulu ya. Nanti letakkan saja di kulkas kalau sudah bersih. Mas Anton hanya mengangguk dan bergegas ke kamar mandi. Aku pun menuju ke kamar untuk beristirahat. Lola juga ternyata berburu. Bersambung.